Welcome to Cosmic Conversations where I Ching meets astrology. Gue Gerson, I'm an astrologer and And my name is Franz, and I am an I Ching diviner. jadi kita akan membahas dua metode kuno tradisional I Ching and also astrology, dan kita akan bandingkan, kita akan bedah apa sih itu, metodenya bagaimana, efeknya apa gitu ya. So in this session, we will ask each other's question tentang metodenya, lalu tentang how will we describe our own method gitu loh. Apa sih relevansinya? Karena astrologi itu nggak hanya sekedar kayak the fun post you can see on Instagram, Aries like this, Libra is like this. Lalu ini juga nggak bisa jadi justifikasi. Misalnya kita ngomong, oh ini gue Aries nih, makanya gue kayak gini. It cannot be like that. Kayak Yes, benar, it is really something more than that benar. gitu. Kok udah paham tiba-tiba? What do you as an astrologer see as the purpose of astrology beyond Jadi banyak sekali orang itu salah tangkap gitu ya. Orang selalu mengira astrology is prediction, is fortune telling gitu. Padahal sebenarnya beyond than that, astrology itu adalah alat untuk personality assessment gitu. Cuman konsep astrologi yang beredar di dunia modern itu keliru banget karena kita cuma tahu bisa dibilang 1% dari 1000% bahkan gitu, bahwa gue kalau terlahir di bulan antara Desember sampai Januari berarti gue Capricorn gitu ya, and then that's it gitu. Sebenarnya faktanya adalah kita semua itu dipengaruhi 12 zodiac sign gitu. Jadi di dalam diri setiap orang itu ada Capricorn, ada Cancer, ada Aries, ada Virgo gitu ya, di persentase yang berbeda-beda gitu. Nah, itu dari zodiak doang. Dari benda-benda langitnya, dari matahari, bulan gitu ya. Kita tahu bulan itu sangat mempengaruhi naik turunnya air di bumi gitu. Tubuh kita 70% terdiri dari air. Ada penyebabnya kenapa kalau lagi bulan purnama orang mungkin lebih fluktuatif emosinya gitu ya. Sama seperti laut lebih pasang gitu. Jadi semua ada pengaruhnya. Nah, kita tahunya selama ini cuman matahari sama bulan yang punya pengaruh. Ternyata sampai ke Pluto, Mars, Jupiter, Saturn, semua tuh ada pengaruh, ada vibrasi yang dikirimkan dan mempengaruhi kita. So yeah, it's a tool to help us to know ourselves better gitu sih. Makanya kalau misalnya kalian misalnya ini ada bad traits nih, gak usah nyalain zodiak-zodiakan. Benar, benar, Itu gak bisa jadi justifikasi guys gitu. benar, betul. Nggak bisa dijustifikasi atau dijadikan excuse bahwa oh ya karena gue memang Aries kayak gini gitu. Padahal sebenarnya mungkin bukan sisi Ariesnya ternyata yang perlu diubah, mungkin sisi lain dari personality kalian yang perlu diubah gitu. Itu dari astrologi. Bagaimana dengan I Ching, dengan I Ching gitu? How can you explain this? Ini tuh I Ching lumayan baru ya kan, karena I personally baru discovered about this method melalui France gitu for the past 1 month I guess. How to a stranger, bagaimana kamu menjelaskan to that person apa sih I Ching itu sebenarnya ngapain sih gitu? Is it also like a fortune telling thing or not or both? Thank you so much for the question. Kayak Miss Universe. Anyway, oke gini nih. Jadi kami sebagai teaching practitioners ya, kami sebenarnya nggak nyebut ini fortune telling karena lu pernah nyobain kan itu gimana sih, dan itu sebenarnya bukan fortune telling gak sih? Nope, bukan. Karena fortune telling tuh bakal ngasih tahu ntar misalnya 3 bulan ke depan lu bakal kayak gini nih, atau enggak ntar setahun ke depan lu bakal ketemu jodoh kayak gitu. Nah ini tuh enggak. Ya. Dan ini tuh malah ngasih tahu lu gimana caranya agar lu tuh lebih align sama your own path kayak gitu. Karena ini tuh kan salah satu jadi um, one of the disciplines of Taoism kan. Jadi I Ching tuh. Jadinya kami tuh ngomong gimana caranya biar kita tuh biar bisa lebih align sama Tao ini gitu loh. Which is Tao adalah? Tao adalah gimana ritme hidup kita yang paling harmonious sama hidup kita gitu. Okay. Gitu. Okay, and I also remember you mentioned that
ini tuh kayak kita minta guidance or advice dari universe True, gitu. true. Nah makanya kalau misalnya kita divination nih, jadi bukan fortune telling ya, kita ngomongin ini lebih kita ngomongin divination karena kita we ask for guidance gitu loh. We don't ask for the result. Beda dong, ya gak sih? Bener. Jadi we ask how gitu loh. Kita nggak ask what. Right. Very Wow. different. Iya, Ya iya, gak iya, sih? iya. Oke, di astrologi juga gitu. You said about we ask about how. Di astrologi itu sebenarnya lebih ke why. Itu juga nggak bisa ditanya soal what. Jadi gini, orang tuh sering banget salah kaprah bertanya misalnya, tahun depan apakah gue harus resign kerjaan atau enggak? Gitu. Atau tahun depan apakah gue akan ketemu jodoh atau enggak? Gitu ya. Hmm. Melalui astrologi, I can help to see the tendency of things happening. Tapi melalui gini, misalnya tahun depan, oh memang lu secara pribadi tuh akan lebih merasa self confidence-nya naik, akan merasa lebih banyak lebih banyak bisa merawat diri apa segala macam, and then that can mean you are ready to meet someone new gitu. Tapi gue nggak pernah bisa menjawab dan sebaiknya tidak menjawab atau mendikte arah or course hidup seseorang gitu. Very important. Soalnya kalau misalnya lu misalnya nih ketemu jodoh nih, terus si Henry udah ngomong ntar tahun depan lu bakal lebih bisa merawat diri. Ya cuman lu nya gak merawat diri ya gimana? Ya gak? Bener. Nah kalau misalnya dari I Ching perspektif ya, nah kalau misalnya dari gua sih, gua bisa nanya tahun depan ini lu bakal lebih hoki gak nih? Hoki lu gimana nih tentang perjodohan lu dibandingin sama hoki lu tahun ini atau enggak hoki lu di 2 tahun mendatang. Nah dari 3 bacaan ini kita bisa lihat nih misalnya tahun depan oh ini lu paling oke kalau paling mungkin lu ketemu jodoh. Ya tapi kalau misalnya lu nya gak keluar ruangan, lu nya nggak merawat diri, Bener. lu nya tetap cepat marah, tabiat lu jelek, Bener. apanya lah, lu kucel, ya Ya, nggak ketemu ya Beb ya. betul. Gimana lah. Jadi inilah faktor di mana penting itu apa sih kerja kita sebagai manusia. Ya. Ya lu nya juga harus kerja gitu. Lu gak bisa nyalain bintang-bintang dan nyalain alam kayak itu juga bisa Beb gitu. Ya gak? Ya bener. Wow. Ini personal. Jadi, aduh, oke. Dan sebenarnya di atas apapun yang kita bagikan itu selalu ada yang namanya free will dan ada yang namanya kehendak Tuhan tuh. Jadi sebenarnya gue pribadi tuh suka rada concern kalau melihat orang-orang di luar sana yang mengklaim dirinya astrologer atau mengerti astrologi kemudian bilang bahwa oh ya hati-hati bulan ini buat yang punya zodiak Libra karena kamu akan I always like that's not how it works Iya, gitu. kayak Itu cocok logi. emang lu siapa? Iya gak Benar. sih? Kita kan hanya interpretasi ya. Yes, kita cuman interpreter from the universe gitu. Kalau astrologi melalui penempatan benda-benda langit gitu ya. Kalau I Ching berarti melalui apa? Nah, I Ching tuh dengan elemen alam kayak ini gue kasih contoh ya. Yang I Ching tuh ini apa sih I Ching ke gato gitu maksudnya. Jadi tuh kalau misalnya I Ching tuh pakai elemen alam misalnya kayak thunder, lalu ada mountain, ada river kayak gitu. Nah, paling gampang ya. Jadi kan kami pakai hexagram math. Nah, Can you just show the ini from the book bisa. biar mereka ada gambaran. Nah, ini nih misalnya tuh. Ini tuh kumpulan dari 64 Wow. hexagrams tuh. Bingung kan garis-garis gitu apalah ini. Jadi itu tiap 3 garis tuh itu tuh melambangkan elemen alam. Paling gampangnya ya kalau misalnya kalian bisa browse bendera Korea nih, Korea Selatan. Itu ada garis-garis gitu kan di sekitar si bola merah dan biru itu. Nah, itu tuh sebenarnya elemen alam. Dan itu tuh lambang balance karena mereka tuh ada elemen api, air, lalu tanah dan langit. Oh. Bendera Korsel tuh itu tuh simbol harmoni gitu. Nah, kami sebagai I Ching diviner, kami divination-nya pakai elemen-elemen alam ini. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang mungkin ya, orang zaman dulu saking mungkin gak ada kerjaannya, hidupnya mengamati langit. Oh, hari ini kok matahari geser berapa derajat ke sini dicatat. Oh, ternyata pada saat matahari lagi di zodiak ini ada kejadian ini gitu. Dan itu tuh jadi sebuah rekaman atau jejak sejarah bahwa di setiap misalnya fenomena alam yang sama terjadi, itu tuh ada kejadian yang serupa juga terjadi gitu. So
in every movement that the universe or the nature make gitu ya, itu tuh ada efeknya ke kita gitu. Lebih ke orang-orang zaman dulu karena pengen ngerti ya, soalnya kan mereka juga belum ada dong kayak Google Calendar kayak gitu, kayak kita sekarang kan udah Bener. gampang ya. Mereka dulu belum ngerti nih, ini ganti musim gimana, Right. lalu matahari terbit, matahari terbenam, lalu bintang bergerak kayak gitu. Terus elemen air, kenapa air di suatu hari tertentu bisa meluap kayak gitu. Kenapa Hmm. gunung yang sama bisa kelihatan berbeda di hari yang berbeda, dari sisi yang berbeda kayak gitu. Hmm. Nah, makanya orang-orang zaman dulu ya akhirnya didata semuanya yang kayak lu tadi ngomong, dan jadilah pengetahuan ini gitu loh. Kalian pasti penasaran kan, pernah gak sih kita baca terus hasilnya beda? Ya gak sih? Oke. Bertabrakan kayak Ya, gitu. oke. Jadi itu, by the way, gue kan jarang ke Indo ya, terus Henry itu kayak ngenalin gue ke beberapa klien kayak gitu yang pernah Hmm. dibaca sama dia sebelumnya, dan kayak cross reading lah sama gue, kayak pakai metode baru gitu, mengenalkan juga I Ching ke orang-orang Indonesia ya. Ya. Dan somehow gimana nih resultnya nih? Somehow, surprisingly selalu align gitu. Even the clients kan when during the reading I was there, the clients tuh kayak bisa eye contact sama gue setiap kali Franz tuh mengutarakan sesuatu yang sebenarnya gue sudah pernah sebutkan gitu. Mangap. Ya, jadi dan gue disclaimer gue nggak pernah membocorkan apapun the reading session that I got with my Promise. client karena itu juga unethical ya. We have to keep it everything Hmm. private gitu. Nah, ya gitu. Even my own divination reading gitu kan. Of course, I can read my own chart. I can read my birth chart. I can read my solar chart, whatever it is. Ketika ketemu Franz, I ask him some questions, and then sebenarnya apa yang dia sebutkan, I already know gitu. It's just like, oh, ternyata align, ternyata there's Mm-mm. confirmation gitu. Gue yakin ya sebagai seorang diviner nih dan sebagai seorang astrologer, kalau misalnya kita nih bacain orang nih, lalu interpretasi message dari alam semesta kayak gitu, Mm-mm. either it is like align or contradict kayak gitu, itu tuh either itu tuh kayak confirmation atau kita tuh kayak mendeskripsikan satu hal yang sama dari sisi yang berbeda gitu loh. Tadi Okay. tadi gue ngasih contoh kan mengenai gunung nih, Hmm. gunung di hari yang dari hari yang sama di waktu yang tertentu, tapi bisa beda kelihatannya gitu. Jadi Right. lu sebagai astrologer nih, mungkin lu tuh berdiri di sisi gunung yang lain, gua sebagai I Ching diviner, gua berdiri di satu sisi gunung yang lain. Hmm. Dan kita tuh sebenarnya lagi mendeskripsikan hal yang sama. Jadi mengenai kontradiksi atau kayak alignment kayak gitu tuh, justru kita tuh kayak mensupport reading satu sama lain untuk si klien ini gitu loh. Yeah. Karena dari dua sources ini, of course kita bisa dapat jawaban yang lebih komplit gitu. Right. Kayak kalian yang pernah bikin skripsi, kalian ngambil sources banyak banget kan, ya gak sih, untuk satu topik itu Yeah. tertentu. Yeah. Kenapa? Karena banyak aspek yang berbeda gitu loh, biar topik kalian lebih holistik. Apa holistik itu? Lebih komplit. Nah, Lebih. itu. Gitu sih kalau misalnya menurut gue ya, Okay, mengenai alignment contradiction gitu. Okay, that's a very good analogy. Nah kalau ditanya sebenarnya itu kan bisa dibilang selama ini, tapi baru sebulan nih ya terjadi selalu align. Align. Apakah ada yang contradicts? Belum pernah. Belum But then pernah. if we ever encounter that, we will also share it to you gitu. Kenapa menurut lu metode yang sekuno itu masih resonate nih sama orang, masih relevan buat orang-orang modern kayak kita ini yang hidup di abad ke-21? Karena ada satu hal yang sebenarnya kayaknya nggak pernah berubah dalam sejarah manusia gitu, bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, makhluk kolektif, di mana kita tuh kayak punya imprinted DNA to be together with other people gitu, to belong, to fit in gitu ya. Nah, cuman permasalahannya sebenarnya orang tuh selalu menyalah, atau mungkin bukan menyalahartikan, tapi juga nggak tahu bahwa in order for us to connect with other people, kita sendiri tuh harus mengenali
juga diri kita sendiri gitu. Kita harus tahu gue suka apa, gue value-nya apa, kita maunya apalah gitu ya, apa yang bisa gue tolerir, apa yang gue nggak bisa tolerir gitu. Nah, kenapa itu bisa resonate? Karena sebenarnya DNA atau kayak ibaratnya, I'm pretty sure di DNA-nya manusia itu semua ada craving or kebutuhan itu. Cuman itu belum bisa di-fulfill atau belum bisa dikasih jawabannya melalui hal-hal lain. Mungkin yang paling mendekati menurut gue adalah ilmu psikologi gitu, di mana orang tuh dibantu untuk mengenali dirinya segala macam. Tapi sebenarnya outside of that belum ada nih metode yang membantu orang untuk bisa benar-benar fit in secara benar, secara proper, secara nyaman gitu. Misalnya menurut gue ya, kenapa masih relevan nih? Karena quoting tadi dia ya, sebenarnya kita tuh nggak beda-beda amat sama orang-orang zaman dulu kayak gitu. Ya. Kayak if you think about that ya, kayak struggles itu always sama gitu loh. Apakah mengenai karir, percintaan, Ya. uang. Karena ini baru-baru ini ya, gue tuh kayak nonton documentary gitu nih mengenai Song Dynasty kayak gitu sama Tang Dynasty. Oke. Ternyata harga rumah dulu di Kaifeng tuh mahal banget dan mereka tuh kayak struggle gitu beli rumah. Sama gak sih kayak kita sekarang ya gak sih? Kayak mereka tuh mikir, aduh gila gue sampai umur 60 tahun ini rumah belum kebayar nih. Beb, sama Beb. Dan mereka juga masih mikir, aduh kerjaan gue gimana, biar gue bisa naik karir, naik pangkat gimana, bisnis gue biar lebih gede gimana. Sama kan, ya gak sih? Dan mereka tuh orang-orang yang hidup beratus-ratus tahun yang lalu kayak gitu. Jadi ya, dulu orang pakai metode divination ini karena they didn't have the access to knowledge, ya gak sih? Right. Nah sekarang kita udah punya access to knowledge kayak gini, tapi metode kuno ini tuh sebenarnya masih relevan karena mereka tuh sebenarnya tuh kayak it works like a mirror. Dia tuh ngasih tahu rahasia terkelam yang lu pendem dalam hati lu. Benar. Gitu loh. Benar. Dan dengan lu mengetahui rahasia hati lu sendiri, well, you will function better as a person. Kayak you'll be better informed waktu lu lagi bikin keputusan. Iya. Ya gak sih? Gak bisa dong lu bikin keputusan terus gak ada informasi yang lengkap kayak gitu. Ya kalau misalnya lu mau bisa sih, ya cuman well it's not gonna be a good decision kayak True. gitu. Ya gak sih? Nah makanya kenapa ini masih relevan gitu, karena well we are not very different from people in the past gitu. Iya. And then you mention about the problems gitu ya. Sebenarnya problemsnya adalah misalnya kayak relationship, bayar KPR, bayar KPA, terus juga soal pekerjaan. Tapi again, that brings me to my point bahwa di balik permasalahan itu, permasalahan utamanya itu psychologically kita mau try to connect and to fit in. Kayak kenapa orang misalnya mau punya rumah segini misalnya, karena mungkin mau provide for the family a better living situation. Karena misalnya as simple as I grew up in a circle yang semuanya tinggal di apartemen mewah. Kalau gue berbeda sendiri, you know, that kind of stuff. Oh gitu. Oh gitu. Oh, are you implying something? Oke, ini akan di-cut. Terus juga misalnya soal pekerjaan gitu. Kadang-kadang orang galau misalnya mau pekerjaan yang A atau B karena misalnya yang A will make my family happy, yang B will make my girlfriend happy. Tapi pertanyaannya adalah what makes you happy gitu. So itu sih. Jadi iya permasalahannya sama, mungkin bentuk outputnya beda-beda, tapi juga di balik permasalahan-permasalahan area tersebut, I think ada something deeper behind that. It's the craving gitu. Gitu sih. Jadi ini tuh lebih kayak ke tools to do decision making karena will be better informed gitu. Betul. Dan by the way, I Ching itu it was heavily and deeply studied by Carl Jung. Carl Jung tuh guys, Carl Jung tahu gak sih lu? No. Psychologist. Yeah. Philosopher juga. Kan German guy. I took an 8 semester course of astrology and then my lecturer tuh selalu mention soal this particular guy sih. Tuh guys. Jadi, so kayak nggak hanya kayak pengetahuan omong kosong gitu karena Carl Jung aja mempelajari gitu. Benar.
That's all guys. Kalau misalnya ada pertanyaan Ya, ke comment section aja yes. gitu. Jadi probably di next episode we're gonna deep dive more about misalnya love life, misalnya soal career life or whatever it is. Atau kita juga mungkin belum ngejelasin sih kayak sebenarnya di dalam I Ching dan di dalam astrologi itu ada komponen apa aja, metodenya itu bagaimana gitu kan, to help them understand. And then also the fun part mungkin kita nanti bisa do reading ya, kayak misalnya famous celebrity or kalau misalnya kalian ada yang mau dibacain, kita bisa do the reading, different method, and then we can compare that. So there are a lot of materials to be explored here, and we're excited to share that to you gitu. So that's for the cosmic conversation part 1. Gak tahu ini akan jadi berapa video, but yeah, stay tuned and feel free to follow kita masing-masing di TikTok or Instagram. And see you next time. Stay fortunate.